Sinaman, Simalem, alam budaya indah nan subur di Katulistiwa. Sinaman adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan titik koordinat 18 derajat 24 detik sampai 02 derajat 58 detik bujur timur. Memiliki tinggi di antara 1262 hingga 1400 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udara di desa yang memiliki luas wilayah 6,13 km persegi berada di antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Sehingga desa Sinaman memiliki tanah yang subur dan menjadi sumber penghasilan bagi 384 kepala keluarga. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.233 jiwa yang terdiri dari 603 orang laki-laki dan 630 orang perempuan. Sinaman merupakan satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Barus Jahe dan berbatasan dengan beberapa desa, yakni sebelah utara dengan Desa Sukanalu dan Bulan Jahe, sebelah selatan dengan Desa Semangat, sebelah barat dengan Desa Sukadame, Kecamatan Tiga Panah, dan sebelah timur dengan Desa Talimbaru. Tanah subur nan indah ini memiliki potensi-potensi yang menjadi andalan dan bagian dari program pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti potensi sumber daya alam berbasis lingkungan, potensi keberagamaan dan kebinekaan, potensi kebudayaan, potensi wisata budaya. Jua-jua manbanta krina. Selamat pagi. Salam sejahtera manbanta krina. Pertama-tama marilah kita memanjatkan doa dan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat desa. Pada hari ini kita mengadakan rapat sebagai wacana untuk meningkatkan apa sebenarnya visi dan misi sebelum kita melaksanakan tugas sebagai perangkat desa di Desa Sinaman ini. Visi misi saya sebagai kepala desa, yang pertama, membenahi kembali dan meningkatkan pendidikan pertanian, kesehatan, ekonomi, sosial, ras budaya secara transparan. Jadi masyarakat kita dapat, memang sebelum saya jadi kepala desa pun sudah ada visi misi saya. Seperti yang bilang untuk peningkatan pendidikan, kebudayaan, sosial yang akan dilaksanakan. Kedua, mempertahankan seni budaya di kampung kita Desa Sinaman ini. Ya, sebelumnya kami memang harus bekerja sama bersama rekan-rekan, bersama BPD, bersama tokoh masyarakat, Karang Taruna, semula yang ada di desa kami.
bagaimana caranya untuk menyatukan satu program. Adalah kenapa Bang sekarang pun kami. Kami. So tinggal belum ya? Syuting satu. Tunggu kalau kami tinggal. Perlukan tugas kami. Untuk pembangunan fisik kita, ya marilah kita bersatu padu bersama masyarakat untuk meninjau atau merancang bagaimana sebetulnya pembangunan desa kita yang jadi lingkungan yang hidup, lingkungan yang segar, lingkungan yang dapat didiami untuk layak dihuni. Ada juga pembangunan budaya kita. Contohnya Pulau Balang desa kita. Untuk tahun 17 kita telah membenahi, membangun kembali untuk menjaga budaya kita yang potensi desa kami banyak sebenarnya. Ada yang pertanian, ada yang perikanan, sawah-sawah pun selama ini telah dibuka untuk pengembangan pertahanan pangan. Kemudian untuk pertanian kami pun semakin banyak perkembangannya. Kopi, tanaman muda, palawija, semua kami upayakan untuk ada perkembangannya untuk menutupi ekonomi desa kami. Ya, terima kasih pada Bapak Kepala Desa. Ini ada pertanyaan dari BPD mengenai soal visi misi yang sudah dilaksanakan yang berkesinambungan mengenai pembangunan mengenai jalan. Yang belum siap itu kira-kira terlaksana untuk tahun ini bagaimana? Dan untuk pendanaan pembangunan yang ke desa kita itu dari mana itu? Coba Bapak nanti yang terangkan mengenai pendanaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Bapak BPD. Tadi Bapak bertanya bagaimana karena kesinambungan tentang pembangunan jalan kita. Jadi dapat kami terangkan, maka pembangunan jalan kita sekarang sudah mencapai 85%. Tapi pembangunan desa kita belum semua terlaksana. Cuman ya untuk tahun ini pun adanya dianggarkan untuk pembangunan jalan. Tapi kita sekarang kan pembangunan untuk pemerataan. Jadi itulah yang dapat kami utarakan kepada Bapak tentang dananya. Dananya memang kalau dana desa kita pergunakan, sudah tahu kita sendiri, maka dana desa itu tidak cukup untuk pembangunan jalan saja. Tapi kalau kita bersatu, mau bermohon untuk pendanaan APBD provinsi, bisa kita minta ataupun kita usulkan untuk pembangunan jalan tersebut. Jadi untuk pembangunan jalan tahun kedepannya, ya marilah kita saling bersatu, bekerja sama sebagai mitra untuk pengusulan bagaimana kita dapat pembangunan jalan tersebut. Jadi itulah jawaban dari kami. Terima kasih. Dan saya sangat-sangat berharap untuk kita semua, terlebih-lebih Bapak kita Ketua BPD, agar kita dapat bekerja sama untuk membangun desa kita. Terlebih-lebih dalam tahun ini juga kita dicanangkan sebagai desa ikan oleh Kepala Dinas Perikanan. Oleh sebab itu
budaya untuk pengembangan ekonomi masyarakat, terlebih-lebih dalam perikanan. Marilah kita dukung bersama-sama pengusahanya maupun penyediaan lahannya agar pertumbuhan perekonomian di desa kita masih bisa kita pertahankan dan kita kembangkan untuk peningkatan mutu ekonomi masyarakat kita. Demikianlah rapat kita perbuat pada hari ini. Salam ras mujuah-juah kita krina. Bujur. Desa Sinaman merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang keseluruhan warganya memiliki satu tekad bersama, yakni terwujudnya kehidupan masyarakat yang maju, makmur, serta berbudaya dengan didukung oleh pertanian yang unggul, peningkatan pendidikan, dan ekonomi desa. Sehingga konsep mandiri yang tidak tergantung dari orang lain, bantuan, tanggapan dari luar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dan memiliki kemauan untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang, sehingga mampu mendorong kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan desa. Awal mula terbentuknya Desa Sinaman Kecamatan Barus Jahe ini bermula dari penghuni awal yang disebut sebagai Simanteki Kuta atau pendiri desa bermerga Sitepu yang disebut sebagai Sitepu Rumah Bale. Melihat laju perkembangan populasi penduduk saat itu semakin pesat, maka Sitepu Rumah Bale memanggil saudaranya yang berasal dari Bulan Jahe yang dikenal sebagai Sitepu Rumah Persiran untuk bergabung bersamanya. Nah, permintaan ini kemungkinan besar dilakukan Sitepu Rumah Baru dalam upaya membentuk kepemimpinan desanya yang kemudian dibagi dalam dua kelompok pemukiman, yakni Kesain Sitepu Rumah Bale dan Kesain Sitepu Rumah Persiran. Ya, semula memang desa kami dihuni oleh marga Sitepu. Jadi marga Sitepu ini dia disebut Sitepu Rumah Bale. Kemudian karena desa musim suatu perkembangan, dia minta tolong kepada saudaranya yang datang dari Bulan Jahe, dia disebut Sitepu Rumah Persiran. Jadi mereka gabung, jadi terjadilah sampai sekarang dusun kami dua, satu dusun Rumah Bale, satu dusun Rumah Persiran. Dengan terbentuknya suatu pemukiman masyarakat desa, maka pastinya dibutuhkan sebuah sistem pemerintahan, di mana pada dahulu kala untuk mengangkat atau menetapkan seseorang menjabat sebagai kepala desa atau pengulu cukup dirembukan saja. Namun harus dari kerabat Simanteki Kuta atau yang masih berada dalam silsilah keluarga pendiri Desa Sinaman itu sendiri, yakni Merga Sitepu. Mengingat pada masa itu, masyarakat sangat menghormati kepemimpinan Simanteki Kuta. Bagaimana tidak, Simanteki Kuta atau pendiri desa sendiri selalu berada di depan dalam hal keamanan desa dan tata cara kehidupan masyarakat desa. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah desa melalui 10 segi pokok keluarga membentuk tim penggerak PKK yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh, pemuka masyarakat, istri kepala desa, dan jajarannya yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, yakni 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2. Gotong royong, 3. Pangan,
4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. Kelompok PKK di Sinaman ini ada 4 pokja. Pokja 1 bidang gotong royong, pokja 2 bidang UP2K, pokja 3 pendidikan, pokja 4 kesehatan. PKK ada kami bikin di kampung ini ada 4 kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Setiap kelompok ada rata-rata 50 yang aktif. Jadi setiap ada pesta entah kemalangan di Jambur, kami bikin kegiatan, ada kegiatan sosial, nyuci piring, pakai bergiliran setiap ada kejadian di kampung ini. Setiap nyuci piring kami bikin kelompoknya ada 20 orang. Jadi setiap ada pesta entah kemalangan di kampung ini, ada juga sosial kami PKK. Kalau kerja adat, sosialnya ada tikar plastik. Kalau kemalangan ada kami bikin sosial kami berupa uang 150.000 per kejadian. Jadi ini kami adakan dari kutipan 1.000 satu bulan. Jadi kalau yang kurangnya, asal ada kejadian, ada kami minta sosial dari yang berpesta 100.000. Jadi itu kami pergunakan untuk sosial, sebab nggak cukup kalau 1.000 per bulan. Jadi ini yang kami lakukan di kampung kami ini. Ya, pertemuan rutin kami, terutama di kelompok UP2K, setiap tanggal 2 setiap bulan kami adakan simpan pinjam. Jadi situ bergelir untuk pengadaan pinjaman setiap anggota. Jadi setiap anggota kami bikin surat permohonan, surat perjanjian, setiap bulannya harus diangsur. PKK kami adakan bikin sunlight, masak kue bolu, ya masak-masak. Oh ya, kami lakukan masak kue. Ya, lansia kami ya 17 Agustus ya ada kami lakukan ikuti perlombaan senam. Ya, jadi senam 17 Agustus tahun 2019 ya kami raih juara 2 dalam kecamatan. Ya, buka pahanya yuk. Ayo. Tinggal sebelah kanan ya. Kanan. Iya. Sebelah kanan. Bikin jeleknya. Khusus di bidang kesehatan, perhatian khusus ditujukan kepada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuklah pos pelayanan terpadu atau posyandu dengan kader posyandu yang terlatih. Ada 5 pelayanan dasar di posyandu, yaitu imunisasi, gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan penanggulangan diare. Secara teratur, ibu hamil memeriksakan diri di posyandu dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan anak dan imunisasi. Penyuluhan tentang kesehatan, gizi, dan keluarga berencana diadakan di posyandu. Bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi. Untuk meningkatkan kepedulian kepada para lanjut usia atau lansia, desa ini juga menyiapkan posyandu lansia dan melaksanakan senam lansia.
Berbagai jenis tanaman buah-buahan, bunga, dan sayur mayur dengan aneka ragam merupakan hasil perkebunan masyarakat. Berada di hamparan lahan pertanian yang subur dan hutan yang terbentang di setiap sudutnya adalah sebuah pemandangan yang memanjakan mata bagi setiap orang yang menyaksikannya. Sehingga membuat rasa rindu akan kampung halaman menjadi lebih lagi bagi para perantau yang ingin membangun kembali desanya. Kelestarian budaya dibalut dengan kekayaan alamnya berpadu dengan wujud sosial budaya dan pertanian. Ditambah lagi balutan destinasi wisata budaya desa, Pulau Baleng, menjadi sumber ekonomi bagi warga masyarakatnya. Namun, di bulan Mei tahun 2020, warga desa sontak kaget dan was-was ketika mengetahui kabar terkait serangan virus corona yang kemudian dikenal dengan pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Ditambah surat edaran Bupati Karo tertanggal 18 Maret 2020 tentang penanganan virus corona. Ujua-jua man Bantakrina. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat desa Sinaman, Kecamatan Barus Jahe. Saudara sekalian, mengingat saat ini wabah bencana non-alam virus COVID-19 Corona yang menimpa negeri kita, maka sesuai dengan perintah Pak Bupati melalui gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Karo, di sini saya menyampaikan beberapa rencana kerja kita dalam rangka memutus mata rantai penyebaran antara lain. Kita akan melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga berjumlah 2 dusun. 2. Menyampaikan sarana cuci tangan di beberapa titik dan menyiapkan posko relawan. 3. Memberikan penyuluhan kepada warga apabila kedatangan tamu dari luar wajib dilaporkan ke perangkat desa untuk dilakukan karantina mandiri. Dan apabila ada warga yang terganggu kesehatannya, segera melaporkannya ke perangkat desa dan BPD untuk diteruskan ke Puskesmas Kecamatan Barus Jahe. Selanjutnya memberikan peringatan kepada warga tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat desa agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kepada perangkat desa dan BPD, terus dihimbau warga desa untuk jangan panik dan jangan menebarkan isu hoak dan jangan saling menyalahkan. Dalam penanganan ini tidak bisa hanya puskesmas, polsekta, camat, serta kepala desa, kepala dusun saja yang menanganinya. Kita semua bersama masyarakat harus bersatu melawannya, dan salah satu kuncinya adalah disiplin. Disiplin tersebut adalah disiplin melapor, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan, dan disiplin tetap di rumah saja. Demikianlah rapat kita kali ini dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 Corona ini. Bujur Rasmjah Juah Man Bantakrina. Dengan semangat kegotong royongan yang sudah terbina baik di lingkungan warga desa, dengan sebutan Rakut Sitelu sebagai pengikat kekerabatan, maka
segenap pemerintahan desa bersama warga desa langsung bergerak mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Sosok pedesaan dengan kultur budaya yang kental serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keramah tamahan juga kebinekaan menuju terwujudnya kehidupan masyarakat yang maju, makmur, serta berbudaya dengan didukung oleh pertanian yang unggul, peningkatan pendidikan dan ekonomi desa. Mejua-jua, Sinaman si Malam, alam budaya indah nan subur di Katulistiwa.